Anda pernah lihat kan orang-orang dengan tanda salib dari abu di dahi mereka di suatu hari? Nah, pernah kepikiran nggak sih apa ceritanya di balik itu? Yuk, kita mundur 3.000 tahun ke belakang buat mengupas tuntas kisah di balik Rabu Abu. Sebuah ritual kuno yang ternyata masih relevan banget sampai sekarang. Yap, tanda salib dari abu di dahi ini memang pemandangan yang udah nggak asing lagi. Tapi, apa sih sebetulnya maknanya? Nah, dalam penelusuran kali ini, kita akan jawab pertanyaan itu. Menelusuri akarnya yang kuno dari simbol yang sangat kuat ini. Oke, untuk benar-benar paham soal Rabu Abu, kita harus mulai dari akarnya. Dan akarnya ini, wah bukan dari abad pertengahan loh, tapi jauh lebih tua lagi, langsung dari halaman-halaman Alkitab itu sendiri. Di sana, abu punya bahasanya sendiri, bahasa spiritual yang kaya makna. Lihat deh, abu itu ternyata simbol yang kuat banget untuk pertobatan, duka cita, dan kerendahan hati di seluruh perjanjian lama. Mulai dari seluruh kota Niniwe yang bertobat, sampai duka cita pribadi Mordekai, abu itu jadi cara buat mengekspresikan kondisi batin yang mendalam. Jadi intinya begini, Rabu Abu itu bukan penemuan abad pertengahan, tapi sebuah praktek yang akarnya kuat banget dalam bahasa spiritual Alkitab. Dan ini yang paling penting, bahkan Yesus sendiri mengakui kekuatan simbol ini. Waktu dia bicara soal pertobatan yang sejati, dia pakai kain kabung dan abu sebagai standarnya. Pengakuan ini kan jadi dasar yang kuat banget buat gereja perdana untuk mengadopsi dan melanjutkan praktek yang syarat makna ini. Oke, jadi kita udah tahu nih kenapa Rabu, tapi kenapa harus hari Rabu? Nah, ini jawabannya seru, campuran antara teologi sama ya hitung-hitungan kalender gitu deh. Yuk kita pecahin bareng-bareng gimana ceritanya gereja barat bisa sampai ke hari Rabu. Kuncinya itu ada di angka 40. Dalam Alkitab, angka 40 itu selalu tentang ujian, pemurnian, dan persiapan. Coba deh pikirin, 40 hari Yesus di padang gurun, 40 tahun bangsa Israel mengembara. Nah, masa Prapaskah itu merefleksikan periode-periode sakral ini sebagai waktu untuk persiapan spiritual. Terus, gimana caranya bisa pas 40 hari? Gini nih hitung-hitungannya. Pertama, gereja menetapkan 6 minggu untuk Prapaskah. Tapi, hari Minggu itu kan selalu dianggap Paskah mini, hari perayaan, jadi nggak dihitung sebagai hari puasa. Nah, itu berarti sisa 36 hari. Biar genap jadi 40 hari yang sakral, kita perlu tambah 4 hari lagi. Coba hitung mundur 4 hari dari hari Minggu pertama Prapaskah, dan jatuhnya di mana? Tepat, di hari Rabu. Tapi penting juga nih buat dicatat, Rabu Abu itu tradisi gereja barat. Di kekristenan timur, Prapaskah itu dimulainya di Senin bersih. Fokusnya ke puasa yang ketat, tapi tanpa ritual abu. Ini jadi pengingat yang bagus ya betapa beragamnya tradisi dalam iman Kristen. Oke, kita udah bahas kenapa abu dan kapan hari Rabu. Sekarang pertanyaannya siapa? Siapa sih yang nerima abu ini? Karena ternyata pada awalnya ritual ini tuh nggak buat semua orang. Jauh dari itu malah eksklusif banget. Coba bayangin ya, di zaman gereja awal, abu itu jadi semacam tanda publik yang cuma diperuntukkan buat mereka yang melakukan dosa-dosa berat. Mereka itu secara simbolis diusir dari gereja pas Rabu Abu dan baru diterima lagi pas Kamis Putih setelah menebus dosa. Tapi kemudian, ada sebuah pergeseran teologis yang indah banget. Kesadaran bahwa kita semua ini pendosa yang butuh rahmat Tuhan. Dan dari situlah, ritualnya mulai berubah. Perubahan dari eksklusif jadi untuk semua orang ini butuh waktu berabad-abad loh. Di abad ke-10, orang-orang biasa mulai sukarela minta abu, karena mereka juga mau ikut dalam tanda pertobatan ini. Terus, puncaknya di tahun 1091, Paus Urbanus II meresmikannya. Rabu Abu adalah untuk semua orang. Wah, itu momen yang benar-benar menentukan dalam sejarah ritual ini. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Di abad ke-16 ada plot twist besar, reformasi Protestan. Tiba-tiba, praktik yang tadinya universal ini jadi sumber perdebatan sengit. Dan yang lebih luar biasanya lagi, praktik ini bangkit kembali berabad-abad kemudian. Para reformator ini pandangannya beda-beda soal Rabu Abu. Buat sebagian, kayak Cranmer di Inggris dan Calvin, ini dianggap ritual buatan manusia yang nggak ada di Alkitab, cuma formalitas. Tapi buat yang lain, kayak Luther, ya masih bisa berguna lah sebagai pengingat untuk bertobat. Perpecahan ini yang bikin Rabu Abu sempat menghilang dari banyak tradisi Protestan selama ratusan tahun. Nah, fast forward ke abad ke-20 dan terjadilah sesuatu yang luar biasa. Dalam sebuah gerakan untuk kembali ke akar kuno iman mereka, banyak denominasi Protestan mulai menemukan kembali Rabu Abu. Sesuatu yang tadinya jadi titik perpecahan, sekarang malah jadi simbol persatuan. Sebuah praktek bersama yang kuat yang melintasi batas-batas denominasi.
Nah, sampailah kita di hari ini setelah perjalanan 3.000 tahun. Jadi, apa sih arti abu ini buat kita sekarang? Ternyata, maknanya itu ada dua, dan dua-duanya sama-sama kuat. Sebagai pengingat akan kefanaan kita, sekaligus undangan untuk menemukan harapan. Dan ini nih menurut saya detail yang paling puitis dari semuanya. Abu yang dipakai di Rabu Abu itu dibuat dari daun palma dari Minggu Palma tahun sebelumnya. Kebayang nggak? Kemenangan dan sorak-sorai Hosana dari Minggu Palma secara harfiah dibakar menjadi abu pertobatan. Ini pengingat visual yang kuat banget tentang betapa cepatnya pujian duniawi bisa memudar. Waktu abu dioleskan di dahi, biasanya ada satu dari dua kalimat ini yang diucapkan. Yang pertama, ingatlah bahwa engkau adalah debu dan engkau akan kembali menjadi debu, itu mengingatkan kita tentang kefanaan kita. Yang kedua, bertobatlah dan percayalah kepada Injil, ini ajakan untuk bertindak dan beriman. Keduanya ini seperti dua sisi dari satu koin yang sama, mengakui akhir kita supaya kita bisa menemukan awal yang baru. Dan di zaman kita yang serba cepat ini, tradisi kuno ini ternyata masih bisa beradaptasi. Ada gerakan kayak Ashes to Go yang membawa pesan Rabu Abu langsung ke stasiun kereta, ke sudut jalan, mengingatkan kita bahwa di tengah kesibukan sehari-hari pun, selalu ada waktu untuk berhenti sejenak dan berenung. Jadi, itulah dia kisah Rabu Abu, sebuah perjalanan dari debu kuno ke dahi modern, sebuah simbol tentang akhir kita yang justru selalu mengajak kita pada awal yang baru. Nah, saat Anda melihat tanda abu itu lain kali, mungkin Anda akan melihatnya dengan cara yang sedikit berbeda. Dan itu membuat kita bertanya-tanya, apa arti simbol yang kuat ini bagi Anda?